Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah analisis big data, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang teknologi big data. Ada 3 poin dari outline materi kita. Yang pertama, bagaimana kita akan membahas terkait dengan apa itu Spark, arsitektur dan juga arsitektur dari masing-masing komponen dari Spark itu sendiri, dan proses instalasi untuk persiapan workspace kita dengan menggunakan Google Colab. Berikut adalah CPMK dan sub CPMK dari pembelajaran yang akan kita lakukan, di mana sub CPMK mengidentifikasi arsitektur dan juga teknologi big data serta menyiapkan lingkungan kerja big data. Adapun indikator, mahasiswa mampu mengenali teknologi big data dan juga melakukan persiapan lingkungan kerja big data. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan Apache Spark. Apache Spark merupakan sebuah framework di mana yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data secara terdistribusi. Di mana Apache Spark adalah suatu framework yang dirancang untuk menangani data besar secara cepat dan juga efisien. Spark memiliki 2 kemampuan untuk bisa memproses data dalam bentuk batch atau string, yang mana ini memungkinkan untuk melakukan analisis data dengan lebih mudah dan juga lebih cepat dibandingkan teknologi big data lain seperti Hadoop. Dapat kita lihat di sini. Pemrosesan data berbasis batch, ya, dimana di sini data yang masuk akan disimpan atau ditunda sekian waktu, ya, baik itu hari, bulan ataupun periode tertentu. Lalu kemudian ketika waktu tersebut telah terpenuhi, maka pemrosesan data akan mulai dilakukan. Berbeda dengan string atau yang bermakna real time, maka setiap data yang masuk secara terus-menerus akan langsung diproses sehingga dapat menghasilkan output yang dapat dibaca secara nyata. Pemrosesan batch bermakna bagaimana data dikumpulkan dalam jumlah waktu tertentu dalam ukuran besar, baik waktu tersebut mengacu pada skala kecil, ya, atau secara skala yang cepat, harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Nah, di sini kita bisa menganalogikan bagaimana kita menunda pencucian piring. Setelah kita makan, kita tidak langsung mencuci piring tersebut, ya, tetapi kita menundanya hingga malam hari. Maka pada saat malam hari tiba, kita baru menyelesaikan semua piring yang tadi kita gunakan untuk makan dan yang lain, ya, itu baru kita cuci secara bersamaan. Nah, itu analogi sederhananya yang bisa kita pahami, ya. Adapun contoh-contoh yang bisa kita lihat atau kita pahami sebagai implementasi dari pemrosesan data berbasis batch, ya, atau pengumpulan. Yang pertama, bagaimana pembuatan laporan keuangan yang mempunyai periodik, harian ataupun bulanan. Kemudian lakukan analisis sentimen media sosial dengan waktu mundur, ya, baik itu sekian waktu, bulanan, tahunan, ya, dan juga pelatihan model machine learning yang menggunakan data historis berskala besar. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan bagaimana pemrosesan data dengan pendekatan stream. Di sini data diproses secara terus-menerus, ya. Setiap raw data yang masuk, ya, ini akan segera dilakukan pemrosesan setelah data itu masuk, ya, sehingga akan secara segera juga menghasilkan suatu output. Contohnya, ketika kita mencuci tangan dengan menggunakan keran, ya, kita tidak menunggu air ini kita tampung terlebih dahulu dengan tempat lain, ya, tapi kita langsung mencuci tangan kita di bawah keran tersebut di saat air tersebut sedang mengalir, ya. Jadi di saat air mengalir kita langsung mencuci tangan kita, ya. Jadi analoginya seperti itu. Dan adapun untuk contoh yang bisa kita pahami sebagai bentuk implementasi dari pemrosesan data stream, yang pertama adalah bagaimana pendeteksian penipuan kartu kredit, ya.
Ini bisa dilakukan secara real time karena melihat bagaimana pola penggunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pelanggan ya dari waktu ke waktu. Kemudian monitoring sistem TI dan juga rekomendasi produk real time yang memang saat ini kita sering lihat yang ada pada berbagai macam platform e-commerce ya, terutama jika kita menggunakan aplikasi tersebut dalam kurun waktu tertentu dalam mencari produk tertentu pula ya. Kemudian mengapa Apache Spark begitu cepat ya? Karena di sini dia menggunakan pemrosesan datanya terletak pada memori atau RAM ya. Tidak menggunakan atau membaca dan menulis data pada disk atau storage ya. Karena kita tahu bahwa di sini perbedaan antara RAM dan juga memori ya, RAM dan juga penyimpanan ya. Pertama, RAM ini dia cepat ya. Tidak seperti halnya memori ya, walaupun RAM dia ukurannya kecil ya, tetapi dia dari sisi kecepatan dia sudah sangat cepat dibandingkan sesuatu penyimpanan ya. Sedangkan walaupun di sini ya penyimpanan memiliki kapasitas yang besar, tapi dia tidak begitu cepat untuk melakukan pemrosesan data. Itu mengapa Apache Spark jauh lebih cepat dalam pemrosesan datanya dibandingkan dengan teknologi big data lain seperti Hadoop. Sekarang kita masuk ke arsitektur dan juga arsitektur komponen daripada Spark. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah adanya suatu Spark Core atau inti daripada Spark itu sendiri yang mana bisa dilakukan atau diakses dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti R, Python, Scala, dan juga Java. Kemudian sebagai layanan yang bisa kita gunakan di dalam Spark itu ada yang pertama namanya MLlib ya, terkait dengan machine learning. Kemudian ada streaming ya, terkait dengan bagaimana mengakses data secara real time ya, melakukan analisis data real time, SQL, interaksi data dengan menggunakan SQL ya, bahasa SQL, dan juga graph untuk pemrosesan data berbasis jaringan. Kita akan coba lihat satu persatu di mana Spark Core yang pertama adalah inti daripada Apache Spark ini sendiri. Dan di Spark Core ini adalah tempat atau wadah yang berfungsi untuk menyediakan fungsionalitas dasar. Nah, segala kebutuhan dasar daripada Spark ini disediakan pada bagian Spark Core. Tugasnya meliputi yang pertama pengelolaan tugas-tugas yang akan dieksekusi, penjadwalan, ya, pembagian data ke dalam partisi-partisi yang lebih kecil di dalam node dalam suatu cluster ya. Adapun komponen-komponen yang bisa kita temukan atau kita lihat ya, yang membentuk daripada Spark Core ini sendiri, yang pertama adalah Resilient Distributed Dataset atau RDD. Kemudian ada task schedule dan fault tolerance ya. Jadi RDD ini nanti dia akan menjadi tempat pengelolaan datanya ya, atau pemrosesan datanya yang dilakukan secara terdistribusi. Kemudian task schedule menjadwalkan bagaimana data ini akan diproses ya. Dan ini sudah include di dalam Spark. Adapun fault tolerance ini menjaga untuk bagaimana data yang diproses di dalam Spark ini ya, ketika ada kegagalan dia akan tetap aman ya. Kemudian masuk ke bagian kedua, ada Spark SQL. Ini adalah bagian di mana pemrosesan data terstruktur menggunakan SQL query dilakukan, yang mana kita tahu bahwa query SQL adalah data dasar SQL untuk melakukan analisis data seperti insert, kemudian kita bisa melihat juga data-data di dalam ya. Kemudian ada data frame dan juga dataset, dua istilah di dalam ilmu data. Yang pertama yang akan kita ketahui adalah data frame, itu data berbentuk table relasional ya. Struktur data yang berbentuk table relasional. Adapun dataset adalah integrasi dari beberapa data frame ya. Tidak hanya satu data frame tetapi lebih dari
satu data frame ya terhadap data statis lain. Dan di Spark SQL kita memiliki keleluasaan untuk mengakses data ya serta mengintegrasikannya yang datang dari berbagai sumber data terstruktur. Ya. Jadi di sini di sebelah kanan kita bisa melihat arsitektur daripada Spark SQL ini sendiri. Jadi di Spark SQL kita bisa mengakses data ya terstruktur mulai dari JSP, JSON, MySQL atau Hive. Ya, Hive ini maksudnya adalah data-data yang tersimpan pada lingkungan kerja Hadoop ya, atau HDFS. Jadi Spark ini juga bisa jalan di atas Hadoop ya. Nah, yang pertama, ketika data ini akan diakses melalui yang namanya data source API ya. Datanya akan diakses melalui data source API. Kemudian data yang sudah diakses tadi dimanipulasi datanya ya untuk diubah sedemikian rupa berbentuk tabel relasional pada yang namanya data frame API. Nah, di data frame API selanjutnya data akan diakses oleh pengguna pada bagian yang namanya data frame SQL ya. Nah, di sini bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, Scala, Java atau R ya, yang digunakan oleh user. Dan di bagian Spark SQL dan juga HQL, yang mana di sini Spark ya tidak hanya mendukung pengelolaan atau pengolahan data berbasis bahasa SQL saja, tetapi dia juga bisa mendukung manipulasi data ya, yang mana data tersebut berasal dari Hadoop ya, makanya di sini istilahnya adalah Hive Query Language. Kemudian ada Spark Streaming. Ini adalah bagian di mana Spark akan melakukan pemrosesan data secara real time ya. Di sini ada beberapa komponen, ada DS stream, yang mana discrete stream, yang maksudnya adalah pada bagian ini ya, di bagian awal, maka data yang masuk secara real time tersebut ya akan dibagi ke dalam bagian-bagian kecil atau micro batch ya, micro batch, sehingga nanti akan mempermudah proses ketika di bagian pemrosesan datanya kelak ya. Dan di sini juga ada real time analysis, di mana data yang masuk secara real time ya ini dapat bersumber ya dari yang namanya Kava, ada Flume, ada Kinesis, dan juga berasal daripada jaringan atau TCP/IP ya. Kemudian ada Spark MLlib, pustaka yang menyediakan algoritma ataupun alat untuk pemodelan dan juga analisis dan juga prediksi ya. Komponen yang bisa kita manfaatkan di sini ada yang pertama algoritma machine learning itu sendiri ya, baik klasifikasi, regresi, clustering, dan juga pemrograman analitik lain, dan beberapa tools ya yang biasa digunakan untuk pemrosesan data ya, mulai dari normalisasi data, scaling, pemrosesan fitur, dan yang mana ini akan membantu dalam kesiapan data untuk siap digunakan pada tahap pemodelan. Dan ada scalability, di mana di sini karena Spark ya berjalan di atas pemrosesan data dengan ukuran besar dan terdistribusi, maka dengan adanya scalability ini algoritma ataupun model yang dibangun dapat dijalankan ya, dijalankan di atas data yang sudah terdistribusi tadi, dan juga memungkinkan untuk adanya skalabilitas atau peningkatan skala dari yang jumlahnya datanya awalnya mungkin tidak begitu banyak, kemudian dengan adanya penambahan data ya, jadi algoritma tadi juga bisa dikembangkan ya. Kemudian ada Spark Graph X. Ini di sini terkait dengan pemrosesan graf dan juga analisis jaringan, baik itu contohnya hubungan sosial ya, jaringan transportasi ataupun struktur web.
Ya, ini adalah beberapa contoh untuk data-data memang yang dia memiliki hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Ataupun di sini juga kita akan bisa menggunakan algoritma yang berbasis kepada graf. Nah, karena di sini terkait dengan bagaimana pengelolaan data berbasis graf atau hubungan, ya, tentu kita akan bisa menggunakan namanya graf representasi untuk representasi menggambarkan data dalam bentuk graf, ya. Di sini ada dua komponen utama yang kita akan temui ketika kita menggunakan atau kita menggambarkan suatu graf. Yang pertama adanya fact test, ya, atau simpul, dan juga edgy atau hubungan antar simpul. Jadi ada titik ketemu titik, nanti ada namanya edgy di tengah, dia yang menjadi penghubung antara setiap simpul, ya. Kemudian ada Pregel API, yang mana dengan adanya Pregel kita akan mudah dalam menggunakan algoritma pemrosesan graf, ya, dan juga memungkinkan perhitungan yang berbasis kepada perulangan atau iterasi yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mempersiapkan lingkungan kerja, ya, yang berbasis kepada Google Collaboratory. Di sini teman-teman bisa mempersiapkan, ya, di Google Drive-nya masing-masing, bisa mempersiapkan file collab-nya, ya. Di sini sudah ada, jika belum ada mungkin bisa ditambahkan dulu. Ya, di sini ada Collaboratory. Nah, teman-teman silakan install terlebih dahulu. Jika sudah, ya, langsung dibuat filenya, ya. Di sini saya sudah membuat satu file, ya, untuk persiapan workspace kita pertama kali. Ya, kita bisa menuliskan sintaks seperti ini, ada pip install PySpark dan juga FileSpark-nya. Ini kita jalankan untuk pertama kali. Oke, selanjutnya kita bisa import yang namanya Spark Session. Jadi Spark Session ini wajib kita lakukan pertama kali ketika kita ingin menggunakan atau membuat project berbasis Spark, ya. Ini wajib kita panggil. Kemudian kita buat inisialisasi session kita pertama kali, ya. Sintaksnya kurang lebih seperti ini, ya. Ini kita definisikan namanya, ya. Ini bisa disesuaikan dengan project ataupun nama project yang akan kita gunakan, ya. Ini bebas saja namanya. Dan ada konfigurasi yang kita gunakan terkait dengan Spark SQL Adaptive yang kita aktifkan untuk true, ya. Ini kita jalankan dulu. Oke. Kemudian kita akan coba panggil, ya, di sini di collab di bagian file kita bisa lihat, ya, di sini ada beberapa folder. Nah, kita akan coba akses, ya, sebuah data yang jenisnya CSV yang ada di sample underscore data, ya. Kita buat variabel baru. Di sini kita panggil, ya, fungsi Spark-nya untuk membaca file CSV, ya. Kemudian kita tuliskan path daripada filenya yang akan kita akses, ya. Di sini ada di content sample data california.csv, California underscore housing and train.csv. Ini headernya kita aktifkan saja, dan information terkait dengan skema kita aktifkan true. Lalu kita jalankan. Ya, di sini kita sudah berhasil membuat yang namanya data frame, di mana data frame di sini, ya, dia menampilkan beberapa atribut, ya, dan juga tipe data dari masing-masing atributnya. Ini atribut yang pertama longitude, ya, dengan tipe datanya double. Kemudian ada latitude,
ya, dan tipenya double, hingga median house value datanya juga tipenya double. Nah, sekarang kita coba panggil 5 sampel data dari dataset ini ya. Nah, ini adalah sampel 5 data dari dataset California Housing Time ya. Jadi di sini kita sudah bisa berhasil mempersiapkan lembar kerja awal kita untuk menggunakan Apache Spark ya, yang berbasiskan kepada Google Colaboratory. Oke, silakan teman-teman semua mencoba di perangkat masing-masing untuk dipersiapkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.